Dalam hadis yang tadi dinukil, ada diskusi dengan Nabi yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam. Diskusi dengan Nabi, karena dia orang yang berilmu, dia diskusi dalam masalah-masalah yang tinggi, masalah-masalah yang jeli, sampai dia berkata, ya Rasulullah, apakah Allah itu menciptakan makhluk yang lebih besar di arsy? Arsy itu, ya, katanya jagat raya ini dibanding dengan arsy seperti satu titik yang ada di tengah-tengah lautan, kayak satu tetes tengah-tengah lautan itu alam ini yang kita lihat ini dibanding dengan arsy nggak ada apa-apa, satu titik. Arsy itu makhluk Allah terbesar. Abdullah bin Salam tanya, ya Rasulullah, hal khalaqallahu syai'an akbar minal arsy? Adakah Allah menciptakan makhluk lebih hebat daripada arsy, lebih besar? Qala na'am. Ada. Apa ya Rasulullah? Al-aql. Akal. Al-aql a'zam minal arsy, lebih besar daripada akal. So, bagaimana itu ya Rasulullah? Rasulullah ditanya lagi oleh Abdullah bin Salam, gimana penjabarannya? Apakah kamu tahu jumlah debu di bumi? Ya, di alam ini cuma debu kamu tahu? Oh, enggak tahu. Ya, sesungguhnya Allah SWT, ya, menjadikan akal itu berkelas-kelas. Ya, ada orang diberi akal oleh Allah seperti satu genggam debu, ada orang diberi oleh Allah akal seperti 2 genggam debu, ada yang diberi sampai 3 genggam debu, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedang, ada yang diberi pas, ada yang diberi paling banyak. Ya, semua orang mendapat bagian dari Allah, akalnya itu berkelas-kelas. Ya, itu, ya, tentang bagaimana Allah SWT menciptakan akal sebagai nikmat terbesar manusia, dan dengan akal yang kecil di kepalanya manusia itu, manusia bisa memimpin dunia. Subhanallah, ya, manusia bisa menundukkan laut, menciptakan kapal karena akal. Manusia bisa menundukkan angkasa dengan menciptakan apa? Menciptakan pesawat, menciptakan jet, menciptakan apa itu, sinyal, menemukan sinyal-sinyal, atau sinyal untuk HP, sinyal untuk apa, mengirim suara, mengirim gambar. Subhanallah, kif. Bayangkan coba kalau manusia hidup 100 tahun yang lalu, dibangunkan lagi ndelok donya gumun gitu. Ya, 100 tahun yang lalu Indonesia pun sepeda ontel, nggak ada HP. HP tahun berapa HP itu? Ya, tahun 2000 Abah mau nikah sama Umi, HP-nya Abah itu kayak telo itu, gede sampai itu. Itu sudah paling keren itu. Iya, HP nggak ada orang pegang HP kecuali Abah. Ya, betul, tahun 2000, tahun 99. HP-nya itu kayak telo gede gitu. Ya, gede, sepanjang telo gini. Itu udah gaya banget gitu. Oh, telo luar biasa. Ya, cewek-cewek naksir semua ini. Gitu. Coba sekarang kita pakai HP kayak gitu. Ya, kata orang ini orang purbakala hidup ya katanya. Itu subhanallah. Ya, zaman begitu cepat maju, diciptakan, ditemukan HP terbaru, itu pesawat-pesawat baru di akal manusia. Subhanallah, ini nikmat akal ini diberikan oleh Allah kepada manusia, ya. Nah, akal itu tadi berkelas, ya, ada yang cerdas banget, ada yang ya pas-pasan, ada yang kurang, ya. Wa a'zamul aql aqlun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akal yang paling sempurna akalnya Rasulullah. Ya, walihada la wuzina aqlu Rasulillah wa aqlun nas kullihim ma'al anbiya war rusul fihim la rajaha alaihim. Andai kata akalnya Rasulullah ditempatkan dalam satu timbangan, kemudian ditimbang dengan akalnya seluruh manusia, termasuk di situ para nabi, para rasul, akalnya Rasulullah melebihi mereka sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah diberi kekuatan yang manusia tidak punya kekuatan di situ. Gitu? Lihat yang aneh-aneh mulai kecil nggak takut Rasulullah. Gitu? Ketika di rumahnya Siti Halimah, gitu? Lagi main-main di belakang, melihat 2 sosok berjubah putih, yang lain teman-teman udah kabur lari. Rasulullah nggak takut. Gitu? Diajak ke tempat yang agak sepi, ditidurkan. Temennya yang 2 kabur, ngejar uminya, umi, ummah. Ada apa? Adrik akhi, tolonglah saudara saya, katanya Syema.
Saimak itu saudaranya bisa susuan. Gitu. Lari Siti Halimah ke semak belukar, menemukan Nabi sudah bersih, sudah putih, sudah biasa, gak ada masalah. Ada apa? Gak apa-apa. Loh, tadi katanya saudara-saudaramu kamu kedatangan orang. Iya. Aduh, datang gini-gini teman. Itu takut kami. Enggak, tadi hanya 2 orang mengajak saya, terus saya ditidurkan. Terus dada saya dibelah. Hah, dibelah? Iya, dibelah. Terus dikeluarkan hatinya. Habis itu kata yang satu kepada yang lain ngomong, istilah ilmu dan hikmah kepada hati ini. Diisi katanya. Cukup, tambahin lagi katanya. Bisa cerita Nabi itu. Itu masih kecil bisa cerita. Hatinya kuat sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hati yang sempurna. Sama kita jangankan malaikat, dulu tikus pencolotan gitu udah. Gitu. Coba itu malam-malam lagi tidur gitu, atau tikus berkelana di kamar ente, apa gak bengong-bengong usah kamar itu. Bisa demo itu gitu. Ya, jadi hati itu beda. Rasul dengan tenang cerita. Dada saya dibelah wahai Umi, terus dikeluarin hatinya, terus ibu Siti Halimah udah mulai takut nih. Takut Siti Halimah itu. Terus satu yang lain lagi ngobrol istilah ilmu dan hikmah diisi. Udah belum? Kurang, tambahin lagi. Udah belum? Kurang, tambahin lagi sampai 3 kali. Setelah itu dikembalikan hati saya ke tempatnya. Terus dada ditutup lagi, selesai. Mana? Pergi nggak tahu. Itu hati. Ya. Bahkan Rasulullah waktu masih kecil, waktu sambil menggembala kambing, itu kadang-kadang lihat batu ngomong, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jajal ente, itu pas lagi di belakang itu sana tuh tempatnya nongkrongnya anak-anak suka ngelanggar tuh. Itu ono watu, Assalamualaikum santri perokok. Langsung nanti pingsan itu begitu. Jadi itu hati itu kekuatannya oleh Allah dibagi. Ya. Nah orang-orang yang hatinya kuat, dia memang dicanangkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Maka ketika kamu di masa muda itu banyak hal-hal yang pahit dalam dirimu, ya, dan kamu mengalami hal yang ujian dari Allah lah, itu sebenarnya adalah calon kamu, dicalonkan, dicanangkan menjadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin itu diawali dari mulai kecil sudah menghadapi hal-hal yang berat. Nabi sudah mulai kecil sudah nggak punya ayah, itu kan nggak gampang itu. Ya. Umur 6 tahun ditinggal ibunya, ya, kemudian dan seterusnya. Ya, jadi Rasulullah menjelaskan di situ bahwa akal manusia itu berkelas-kelas. Nah kita bisa minta sama Allah tambahan akal, minta. Ya Allah merzukna aklan wa qada qawiyan, itu hafidha. Diberikan kepada saya akal yang kuat, yang cerdas, yang bisa menampung banyak hal, yang bisa memahami kebesaranmu, memahami keagunganmu. Karena tidak bisa orang memahami kebesaran Allah kalau nggak punya akal. Ya, al-akal di sini maksudnya ya hati itu, ya, al-qalb, ya, karena akal itu, ya, di antara maknanya adalah hati. Ya, begitu. Ya. Dan kita jangan sampai menjadi orang yang akalnya tidak dimanfaatkan. Ya, orang yang biasa menganggurkan akalnya, lama-lama dia jadi orang bebel. Mestinya dia cerdas, tapi kan dari mulai kecil udah nggak pernah memanfaatkan akal dengan baik. Lama-lama akal itu rodok, apa itu kayengan nih. Kita contohkan kayak sepeda itu kalau beli baru bagus, olinya bagus, sepeda ontel itu, sepeda kaki itu, ya, itu kalau kita beli bagus kondisinya, terus kita anggurin di kamar, dah biarin 1 bulan 2 bulan nggak pernah kita sentuh, nggak pernah kita pakai, sampai 2 tahun, lama-lama dia udah berkarat. Ketika setelah 2 tahun terus 3 tahun nggak pernah kita pakai, kita mau pakai lagi gimana rasanya? Mesti berat. Kok abot menit? Lah ente nggak pernah pakai sepeda ente. Sepeda ente nganggurin di rumah 3 tahun, ente mau pakai lagi mesti berat. Ya, nanti kalau kamu sudah paksakan lagi, paksa lagi, lama-lama ini lancar lagi. Itu seperti akal manusia begitu. Orang yang udah di masa SD, SMP, SMA, hidupnya nggak biasa menghafal Quran, nggak biasa menghafal hadis, jarang dapat cita-cita ulama, siraman-siraman rohani, tahu-tahu masuk PMN, wis wiridan itu langsung kelenger dia. Hari pertama langsung masuk rumah sakit dia.
Ada santri awal dulu masuk hari pertama langsung dia sakit gitu. Kenapa itu? Gak biasa bangun pagi. Kalau bangun pagi di rumahnya mesti jam 6, setengah 7. Nong pondok tangi jam setengah 4. Tidak lingge sampai jam 6. Dia bilang ini hidup di dunia apa di alam kubur begitu. Tapi ketika dia sabar bertahan, lama-lama dia biasa. Lama-lama kalau dapat hidayah menikmati. Lama-lama sudah menjadi sebuah kebutuhan. Malah kalau nggak gitu nggak enak rasanya. Ya Allah, ada yang hilang. Biasanya jam segini ngapalin setoran. Ini pas liburan ini yang ada yang hilang ini. Dia cari sesuatu. Wah kata, mudah-mudahan Allah jadikan akal kita akal yang sehat, akal yang kuat, akal yang bisa menyambung Al-Quran, menampung ilmu-ilmu yang manfaat, dan bisa mengenal kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang diuji dengan akal yang kurang, ya kita ngelihat ya kita tidak boleh menjelekkan, tapi harus menyayangi, mendoakan, ya, supaya kita tidak sampai merendahkan orang karena kapasitas akalnya. Naam.